Saya meminta Pak Rifki dari Komisi 5 DPR RI untuk dapat menyampaikan materi atau paparannya. Silakan Pak Rifki. Baik, terima kasih Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama di 27 Syawal 1441 Hijriah pada kesempatan hari ini, izinkan saya pribadi dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekaligus perkenalkan saya Rifki Karsayuda, anggota Komisi 5 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan. Saya merasa sangat terhormat bisa bersilaturahmi dan berdiskusi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dari Patri, termasuk rekan-rekan dari Kemendes PDTT dan Pak Usep Setiawan dari kantor staf Presiden. Saya awal mula diminta oleh Ayahanda Suripno Sumas untuk bergabung dengan Patri pada kesempatan silaturahmi yang pertama. Mohon maaf kala itu waktunya sangat mendesak dan saya belum bisa memenuhi permohonan. Alhamdulillah kali ini kita bisa bersilaturahmi bersama. Di sini banyak guru saya, selain Pak Suripno ada Pak Surinto. Ini ustadz saya, guru saya dari Kalse yang menularkan ilmu politik ke saya, makanya saya tercebur jadi politisi sampai dengan saat ini. Dan yang lain-lain yang saya hormati. Saya ingin cerita dulu sebelum masuk ke materi. Pertama begini. Di Komisi 5 DPR RI, isu tentang ketransmigrasian itu harus kami akui tidak menjadi arus utama. Bahkan dalam konteks pembicaraan kami dengan Kementerian Desa dan PDTT juga kerap kali isu ketransmigrasian ini menjadi isu di level 2 atau level 3. Ini mohon maaf Pak Hermanto, kita cerita apa adanya. Nah, kendati demikian, kami kira forum-forum semacam ini menjadi sangat penting. Terutama kepada kami di level pengambilan kebijakan untuk kami lebih banyak menyerap aspirasi, mengetahui kondisi persoalan, dan tentu pada akhirnya mari kita cari solusi bersama. Bagi kami yang duduk di DPR RI tentu fungsi kami untuk menghadirkan satu ruang legislasi yang lebih terbuka, yang lebih partisipatif, yang pada akhirnya menghasilkan produk undang-undang yang lebih pro terhadap kebutuhan rakyat itu adalah tugas utama kami. Karena itu dari awal tadi saya sudah bilang dengan Pak Asep, saya mau bicara yang paling terakhir. Karena anggota legislatif itu sesungguhnya adalah orang yang banyak mendengar. Dan kemudian setelah mendengar, mengartikulasikannya pada level kebijakan sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya. Akan sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bang Nurdin dan Pak Usep, yang tentu beliau-beliau pada ranah eksekutif, yang memang mengeksekusi kebijakan yang telah kami rumuskan bersama. Yang kedua tentu Ditjen Transmigrasi di Kementerian PDTT, betul apa kata Pak Dirjen dan Pak Usep, tentu tidak akan bisa menyelesaikan persoalan konflik agraria ini 100%. Karena ini multi stakeholders di eksekutif dan juga multi stakeholders di legislatif. Karena Komisi 2 itu adalah mitra kerja dari Kementerian ATR dan BPN, dan Komisi 5 mitra kerja dari Kementerian Desa dan PDTT, sementara Komisi 4 adalah mitra kerja dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nah, karena itu saya mendorong teman-teman Patri untuk melakukan audiensi secara serius dengan kami di DPR RI, multi atau lintas komisi untuk kita bisa bicara persoalan ini agak serius. Karena dengan saya diundang pada kesempatan hari ini, saya dalam 1-2 hari ini harus membaca dan mempelajari berbagai dokumen terkait dengan konflik agraria atau kalau kita mau perhalus bahasanya, persoalan-persoalan agraria yang dialami oleh teman-teman transmigrasi atau yang berada di wilayah-wilayah transmigran. Tentu kita sangat miris, bayangkan ada yang 30 tahun bahkan lebih, ada yang 20 tahun persoalan ini belum bisa kita selesaikan sebagai sebuah bangsa. Nah, karena itu izinkan saya memulai paparan saya. Coba saya share.
Bisa dilihat ya Pak ya? Sudah bisa Sudah dilihat. bisa dilihat ya? Sudah, ya, sudah. Baik. Kita sepakat bahwa kita semua ini adalah negara berkonstitusi, kita taat pada konstitusi, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan 2 dari 5 tujuan konstitusi itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Dan karena itu Undang-Undang Pokok Agraria di pasal 2 jelas menegaskan kepada kita semua tentang definisi soal hak menguasai negara terkait dengan bumi, air, dan kekayaan alam lainnya. Yang kita bicarakan dalam konteks ini adalah soal tanah tentu. Nah, apa yang bisa dilakukan negara? Negara bukan hanya sekedar mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, dan persetiaan terhadap tanah, tetapi juga negara memiliki fungsi untuk menentukan dan mengatur hubungan hukum, baik antar orang per orang maupun antar orang dengan badan hukum. Yang inilah sebetulnya yang akan menjadi persoalan kalau kita menelisik lebih jauh terkait dengan konflik agraria di berbagai tempat di daerah transmigrasi. Kita mengetahui tujuan utama dari transmigrasi itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, Undang-Undang yang terbaru tentang ketransmigrasian, adalah juga sebagaimana tujuan dari konstitusi itu, menghadirkan kesejahteraan, kemandirian, dan integrasi transmigran dengan penduduk sekitar, dan kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan. Dalam konteks kesejahteraan dan kemandirian serta integrasi, saya kira sepanjang konflik agraria ini belum terselesaikan, sepanjang itu pula ketiga fungsi ini tidak bisa kita lakukan. Bahkan integrasi transmigran dengan penduduk sekitar, itu kerap kali tercederai karena hanya persoalan-persoalan soal tanah. Dan persoalan tanah ini pada akhirnya menjadi persoalan yang mayor, padahal sesungguhnya tanah itu harusnya sudah selesai sebelum kemudian para transmigran itu datang, sehingga kemudian mereka bisa melakukan berbagai macam aktivitas utama selain sekedar perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang tidak padat. Ada beberapa persoalan, tadi Pak Usep cerita, Pak Dirjen cerita. Saya mau bicara dulu pada persoalan yang agak jauh ya, dalam konteks Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Ketika undang-undang ini lahir, negara kita ini kan dihadapkan paling tidak ada dualisme hukum. Hukum barat yang berlaku untuk kemudian mengatur terkait dengan persoalan agraria atau tanah di tempat kita pada satu pihak. Pada pihak yang lain, dualisme itu juga menghadirkan eksistensi hukum adat yang keberadaannya secara existing itu ada, tapi kemudian kerap kali terpinggirkan oleh hukum positif yang ada. Nah, keberadaan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 ingin menghapus dualisme itu menjadi satu unifikasi hukum sebagai satu sistem hukum agraria nasional. Kendati demikian, sampai dengan detik ini tahun 2020, lebih kurang 40 tahun UU PA itu 50 tahun UU PA itu eksis di Indonesia. Nah, persoalan-persoalan terkait dengan dualisme hukum antara hukum negara dan hukum adat itu tidak pernah selesai. Berbagai macam yurisdiksi hukum, jurisprudensi putusan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi misalnya, tentang hukum adat, tentang tanah ulayat dan sebagainya, itu sudah dikeluarkan, tapi kemudian persoalan itu selalu muncul. Nah, persoalan ini juga muncul ketika misalnya dalam tanda kutip kelompok pendatang datang ke satu wilayah dan kemudian masyarakat setempat menganggap bahwa wilayah itu secara existing adalah tanah ulayat atau tanah adat mereka, yang tentu secara hukum mungkin bisa diselesaikan karena dokumen tanah ulayat atau tanah adat itu hampir-hampir tidak ada secara hukum, tetapi kemudian secara sosiologis persoalan ini tentu akan menimbulkan persoalan termasuk konflik sosial di mana-mana di seluruh Indonesia. Bahkan kalau kita boleh jujur, beberapa konflik sosial yang hadir di Indonesia itu adalah konflik yang merupakan konflik dari masyarakat asal dan masyarakat pendatang. Kendati tentu tidak semua adalah masyarakat yang merupakan bagian dari program transmigrasi
yang dalam konteks ini adalah bergabung dengan teman-teman Patri. Nah, karena itu negara saya kira sangat serius dalam rangka melakukan reforma agraria. Tadi Bang Usep sudah cerita banyak, saya tidak perlu mengulang lagi. Ada komitmen negara terkait dengan bagaimana penyediaan sumber tanah objek reforma agraria atau TORA, termasuk melalui pelepasan kawasan hutan, yang ternyata prosesnya juga tidak mudah. Presiden sudah melakukan endorsement, membagi sertifikat di kawasan hutan setelah dilakukan pelepasan di mana-mana, tapi tadi data dari Kementerian Desa dan PDTT, terutama dari Ditjen Transmigrasi, masih cukup banyak persoalan seperti ini yang belum bisa kita selesaikan. Ini kata kuncinya adalah persoalan koordinasi di tingkat eksekutif, di tingkat pemerintahan. Mulai dari Kementerian Desa PDTT, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan ujungnya di hilirnya adalah di Kementerian BPN dan ATR. Dalam konteks reformasi agraria juga, negara saya kira serius melakukan pelaksanaan redistribusi tanah, termasuk untuk pengembangan kawasan transmigrasi. Jadi masalah yang lama masih menumpuk, nah kita harapkan dengan redistribusi tanah dengan program transmigrasi yang baru, yang walaupun sekarang jumlahnya tidak sebesar di masa lalu, itu persoalan agraria saya harapkan juga tidak menjadi persoalan baru. Ya, karena jangan sampai persoalan lama belum selesai, tapi kemudian redistribusi untuk membuka area transmigrasi baru, itu juga masih mendapat catatan dalam konteks pertanahan atau agraria. Yang ketiga, saya kira negara serius melakukan pemberian sertifikat tanah atau legalisasi, termasuk bagi kawasan transmigrasi yang telah berpuluh-puluh tahun menjadi persoalan. Kita tentu mengapresiasi kinerja kawan-kawan dari Ditjen Transmigrasi yang melakukan koordinasi lintas kementerian dengan sangat serius, termasuk juga komitmen dari Kementerian ATR dan BPN ya, yang belakangan hari saya kira juga sangat serius untuk kemudian menyelesaikan persoalan ini. Kendati kalau kita membuat indeks kepuasan misalnya, yang kalau kita ambil samplingnya dari teman-teman Patri, yang mungkin belum bisa terlalu memuaskan juga, karena memang keluhan-keluhan itu di banyak tempat terjadi. Saya di Kalimantan Selatan ini kalau menurut data termasuk zona yang tidak terlalu besar persoalannya. Tetapi ada satu atau dua wilayah transmigrasi, nanti Pak Ayahanda Suripno Sumas bisa cerita, yang sudah lebih dari 30 tahun persoalan tanahnya nggak selesai. Dan itu letaknya di sebelah kota Banjarmasin ini, di Kabupaten Banjar. Kemarin perwakilan warganya, Ayahanda datang ke tempat saya, termasuk camatnya juga datang ke tempat kami, dan ini tentu menjadi persoalan yang harus segera kita selesaikan, dan saya berterima kasih sekali lagi dengan kesempatan diskusi ini, karena diskusi ini membuat kami di Komisi 5, paling tidak saya mewakili fraksi PDI Perjuangan, mendapat pencerahan terkait dengan persoalan ini dan akan menjadi PR kami dan akan menjadi arus utama untuk kami perjuangkan di tahun sidang ini dan di tahun sidang yang akan datang. Nah, kalau kita menelisik lebih serius terkait dengan problem agraria atau problem tanah dalam konteks transmigrasi, itu tadi Pak Dirjen sudah mengklasterisasinya menjadi paling tidak ada 4 persoalan. Yang pertama terkait dengan rumitnya melakukan pendampingan dan advokasi terhadap penyelesaian kasus lahan. Ini persoalannya macam-macam. Ada karena persoalan kita bersentuhan dengan klaim terkait dengan tanah ulayat atau tanah adat. Kenapa saya sebut klaim? Karena memang status hukumnya kerap kali juga belum jelas, tetapi secara sosiologis sekali lagi ini tidak akan pernah selesai kalau kita tidak selesaikan dengan baik. Yang kedua, lahan yang dipersengketakan dikuasai oleh korporasi atau perusahaan besar. Ini kan persoalannya simpulnya sebetulnya di negara. Kita bayangkan program transmigrasi, program resmi negara, kemudian pemberian HGU juga oleh negara. Nah, overlapping ini kan menunjukkan bahwa memang ada persoalan serius terkait dengan pendataan satu hal di pemerintahan kita. Pada pihak yang lain juga ada persoalan serius dengan keinginan kuat untuk menyelesaikan persoalan konflik antar dua program yang sebetulnya sama-sama didorong oleh negara. Transmigrasi program kerakyatan untuk mendorong kesejahteraan bagi masyarakat sekaligus program pemerataan kependudukan, dan program investasi yang direpresentasikan oleh pemberian HGU kepada korporasi atau perusahaan besar. Yang kita juga paham kenapa itu diberikan, karena
memang negara kita mau tidak boleh menjauh dari persoalan-persoalan investasi itu. Yang ketiga, ada persoalan soal okupasi penduduk setempat, masyarakat adat ini yang tadi saya sudah ceritakan, yang sebetulnya ini juga terkait erat dengan persoalan yang pertama. Ya. Yang keempat, jika dilakukan penyelesaian melalui jalur resmi peradilan, bagi petani transmigran yang sebagian besar buta hukum, lebih memilih pasrah ketika harus pulang balik ke kantor peradilan atau pengadilan. Terlebih jika bersamaan musim tanam, daripada ke pengadilan lebih baik kemudian mengolah itu. Nah, sehingga persoalan ini kerap kali dibiarkan secara tidak sengaja oleh para transmigran kita. Disitulah saya kira fungsi patri penting. Disitulah fungsi dirjen atau ditjen ketransmigrasian menjadi penting. Bagian hukum dari ditjen ketransmigrasian menurut saya harus menjadi ujung tombak bagi penyelesaian ini. Harus ada bantuan hukum yang gratis, yang berpihak kepada para transmigran, yang notabene adalah kelompok masyarakat marginal dan masyarakat kecil. Dan kalau ini nanti Pak Direktur memerlukan sokongan dana dari kami melalui APBN, saya akan paling depan untuk menyetujuinya. Dan mohon, ini kan kita akan membahas nanti RKA dan RPA Kementerian Desa PDTT nih, Bang, pada minggu-minggu ini. Kalau nggak salah hari Kamis nanti jadwal kami dengan Pak Menteri, dan saya minta nanti dari kawan-kawan Ditjen Transmigrasi Kementerian Desa dan PDTT untuk menyertakan dan mempertajam persoalan advokasi hukum secara gratis kepada teman-teman transmigran di seluruh Indonesia yang bermasalah persoalannya, terutama persoalan tanah dan persoalan-persoalan lainnya. Kita tidak ingin kemudian hanya berhasil mengantarkan orang dari satu daerah padat ke daerah yang tidak padat, kemudian di daerah barunya mereka ternyata bergelimang persoalan hukum dan kemudian kita lepas tangan. Dan jangan sampai persoalan itu tidak bisa kita tangani hanya karena persoalan kita tidak memiliki dana. Karena dalam berbagai ranah peraturan perundang-undangan, negara wajib juga memberikan bantuan hukum secara pro bono atau gratis kepada masyarakatnya, jika memang masyarakat itu adalah masyarakat marginal dan membutuhkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita klasterisasi memang transmigran itu akan face a face paling tidak dengan 3 wilayah besar. Satu, wilayah kehutanan yang direpresentasikan oleh korporasi besar. Yang kedua, transmigran akan berhadapan dengan warga lokal atau warga setempat. Ini misalnya kasus di Desa Papanrejo versus Desa Gedung Nyapah di Lampung Timur misalnya. Kemudian ada juga konflik tumpang tindih lahan antar subjek ya. Yang kita ingat juga ada persoalan misalnya di Kecamatan Landono di Konawe Selatan beberapa waktu yang lalu. Nah, bagaimana kita menyelesaikan berbagai persoalan ini? Saya menawarkan beberapa pendekatan dalam konteks ini sesuai dengan persoalan-persoalannya. Yang pertama, terkait dengan lahan transmigrasi yang tumpang tindih. Menurut saya, kita bisa melakukan pendekatan persuasif dan negosiasi. Ya, kalau ini sepanjang terkait dengan persoalan data, dan karena itu pemerintah harus menjadi mediator yang baik terkait persoalan ini. Yang kedua, jika persoalan itu terkait dengan tuntutan atas janji pemerintah, maka dari itu saya kira lembaga legislatif dan lembaga pemerintah yang lebih tinggi harus kemudian melakukan proses-proses pendekatan mediasi untuk memenuhi persoalan ini. Karena kerap kali juga persoalan ini muncul walaupun tidak terlalu besar frekuensinya dibanding persoalan yang lain. Yang ketiga terkait dengan okupasi lahan oleh pihak lain. Saya kira okupasi lahan oleh pihak lain ini ya kita bisa lakukan pendekatan politik sebelum kita melakukan pendekatan yudisial atau pendekatan hukum. Yang keempat, persoalan sertifikat lahan transmigrasi yang bermasalah. Ini saya kira data di Kementerian ATR dan BPN itu memang selalu menjadi kritik kita bersama, dan karena itu kita dukung perbaikan yang sekarang terus dilakukan oleh Pak Menteri yang ada sekarang. Termasuk perbaikan administrasi terkait dengan lahan-lahan transmigrasi. Karena sebetulnya kalau secara administrasi sudah baik, maka mestinya harusnya sertifikasi itu tidak menjadi masalah. Ya. Dan saya kira mestinya persoalan ini kan sudah dipetakan sebelum transmigran itu hadir ke tempat itu. Nah, kerap kali sebetulnya persoalan muncul setelah mereka datang, baru kemudian persoalan itu mengikuti kedatangan mereka. Karena ada persoalan dalam tanda kutip misalnya kecemburuan sosial dan ekonomi setelah bertahun-tahun warga transmigran hadir di tempat itu. Dan yang terakhir, dalam konteks penyelesaian lahan transmigrasi yang tidak clear and clean,
pada saat penempatan, maka saya kira kita tidak punya pendekatan lain selain pendekatan yuridis sebagaimana diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini. Nah, karena itu pembangunan infrastruktur di daerah transmigran yang sekarang sedang digenjot oleh Kementerian Desa PDTT melalui Direktorat Jenderal Transmigrasi dengan berbagai sasaran utama pembangunan pemukiman transmigrasi untuk membangun desa-desa yang yang lebih maju ya, melalui satuan kawasan pembangunan dan wilayah pengembangan yang parsial, kemudian membangun hinterland dan pusat-pusat pertumbuhan yang ada, termasuk keinginan kita untuk menghadirkan masyarakat yang bersuasembada, ya, baik itu suasembada ekonomi dalam pengertian luas, termasuk di dalamnya suasembada pangan. Kita bayangkan, tadi Pak Dirjen cerita, berhari-hari di Kalimantan Tengah, di Kabupaten Kapuas, dan di Kabupaten Barito Selatan untuk menyelesaikan direktif Presiden menjadikan Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Selatan itu sebagai penyangga pangan ibu kota negara yang baru. Karena dengan nanti ditetapkannya Undang-Undang IKN yang menetapkan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara yang baru, maka akan muncul persoalan mobilitas penduduk yang begitu besar dan itu akan diikuti oleh persoalan pangan, kebutuhan pangan yang tinggi. Nah, kebutuhan pangan yang tinggi itu sudah didesain oleh pemerintah pusat di Kalimantan Tengah, yang nyatanya di situ adalah daerah transmigran. Tentu pendekatan oleh pemerintah pusat bukan hanya sekedar soal luas lahan dan keterbukaan lahan, tapi juga saya meyakini soal produktivitas dari masyarakat transmigran yang memang bisa diandalkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pangan atau pemenuhan kebutuhan pangan di ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kami sangat senang mendengar berbagai macam aspirasi dari Bapak Ibu sekalian, dan tentu persoalan ini tidak akan selesai di ruang ini. Kita akan lanjutkan perjuangan ini pada ruang-ruang formal kenegaraan, dan kami membuka diri di Komisi 5 DPR RI untuk memediasi Bapak Ibu sekalian dalam rangka penyelesaian persoalan ini. Ini persoalan menurut saya persoalan mendasar, berpuluh-puluh tahun belum selesai, dan karena itu mumpung kita diberikan amanah pada berbagai posisi yang sekarang kita sandang, mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menyelesaikan persoalan ini pada masa kita, sebagai legasi kita bagi anak cucu kita di masa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wallahul mawafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih Pak atas paparannya, dan juga tadi sangat jelas ya Pak Rifki memberi kesempatan kepada Patri untuk beraudiensi dengan DPR RI dalam rangka membantu penyelesaian kasus tanah atau masalah pertanahan di transmigrasi. Saya kira Pak Ketum, Pak Sekjen ada di sini bisa merespon itu nanti dengan langkah-langkah konkret ke depan ya.